Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop ini kita melihat interaksi yang sangat penting antara Petrus, Yohanes, dan Yesus. Ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari bagian ini, yang relevan untuk kita sebagai pengikut Kristus dalam perjalanan iman kita. Sedikit gambaran percakapan ini adalah saat setelah kebangkitannya, ketika dia sedang berbicara dengan murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Baik, mari kita langsung saja pada poin yang pertama, tentang murid yang dikasihi Yesus. Seperti yang kita tahu, murid yang dikasihi Yesus dalam bacaan ini adalah Yohanes. Yohanes mengerti kasih Yesus dalam hidupnya dan benar-benar mengasihi Yesus. Ini dapat kita lihat dari peristiwa yang pertama, perjamuan dengan Yesus. Yohanes digambarkan berada di samping Yesus. Kedekatan ini menunjukkan hubungan yang intim antara Yohanes dan Yesus. Yang kedua, setia menemani sampai Yesus wafat di kayu salib. Yohanes adalah satu-satunya murid yang mengikuti Yesus hingga Yesus wafat di kayu salib. Kesetiaan dan keberanian Yohanes untuk tetap berada di samping Yesus, bahkan dalam saat-saat yang sangat sulit dan mencekam, masih saja dia menunjukkan cinta dan kesetiaan yang mendalam. Bahkan Yohanes diminta Yesus sendiri untuk menjaga ibunya. Meskipun Yohanes tidak ditunjuk langsung untuk mengembalakan domba-domba seperti Petrus, tapi Yohanes sangat dikasihi Yesus karena Yohanes mengasihinya dan menuruti perintah-perintahnya. Begitu pula dengan kita yang sangat dikasihi Yesus, sudah selayaknya kita harus taat kepadanya. Lalu bagaimana cara supaya kita dikasihi Yesus? Dalam Yohanes 14 ayat 21 dituliskan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada hubungan timbal balik antara kita dan Tuhan ketika kita menunjukkan kasih kita melalui ketaatan pada perintah-Nya. Hal ini tidak hanya membahagiakan Dia, tetapi juga membawa kasih dari Tuhan Bapa dan Yesus sendiri ke dalam hidup kita. Yang kedua adalah fokus pada panggilan pribadi. Pertanyaan pertama yang muncul dari Petrus adalah tentang nasib Yohanes. Pada bacaan tadi, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus dengan tegas, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jawaban Yesus ini sangat penting. Yesus mengingatkan Petrus dan kita bahwa panggilan kita masing-masing adalah unik dan personal. Tidak boleh kita membandingkan panggilan kita dengan panggilan orang lain. Yang paling penting adalah kita setia mengikuti Yesus dalam panggilan yang telah Dia berikan kepada kita. Tugas utama kita adalah untuk mengikuti Yesus dengan setia dalam jalan yang telah ditetapkannya bagi kita, bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kita tergoda untuk melihat ke kanan dan ke kiri, membandingkan diri kita dengan sesama saudara seiman, dan bertanya-tanya, mengapa jalan hidup kita berbeda? Namun, Tuhan memanggil kita untuk fokus pada panggilan pribadi kita dan percaya bahwa Dia memiliki rencana yang sempurna untuk setiap kita. Kita tidak perlu terpengaruh oleh pertanyaan atau perkiraan atau pernyataan tentang rencananya bagi orang lain. Daripada kita mencampuri rencana Tuhan untuk orang lain, lebih baik kita berfokus pada rencana Tuhan atas hidup kita. Rasa ingin tahu tentang hal-hal orang lain akan membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan sikap membandingkan diri kita dengan orang lain bisa menimbulkan kepahitan. Tetapi memandang Allah memberikan kepuasan hati. Dalam Galatia 6 ayat 4 dikatakan, "Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Pada bacaan Galatia ini, Paulus menekankan bahwa fokus kita harus pada bagaimana kita masing-masing menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan untuk kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan kehendak-Nya dan mengikutinya, karena apa yang telah Dia sediakan bagi kita adalah yang terbaik. Apabila kita sibuk dengan urusan orang lain, akibatnya kita akan lupa dengan tanggung jawab dan panggilan kita atau perutusan kita. Yang ketiga, kesaksian berlandaskan kebenaran. Jika kita membaca kembali pada ayat 24 yang mengatakan, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar." Yohanes menegaskan bahwa ia adalah saksi mata dari peristiwa-peristiwa ini, dan bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Ini pentingnya kebenaran dalam kesaksian.
Yohanes sebagai saksi mata memberikan catatan yang hidup dan benar tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini memperkuat keyakinan kita bahwa kitab Injil adalah sumber yang dapat diandalkan tentang siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan bagi kita dalam dunia yang sering meragukan kebenaran. Penting bagi kita untuk memegang teguh kesaksian para rasul sebagai dasar iman kita. Hal ini juga penting saat kita memberikan kesaksian. Kebenaran haruslah menjadi landasan dari setiap perkataan kita, karena akan berdampak bagi yang mendengarkan kesaksian kita. Kesaksian yang berlandaskan kebenaran akan semakin memperkuat iman kita, dan yang mendengar kesaksian kita juga bisa membuat orang yang belum percaya menjadi percaya akan firman Tuhan dan menjalankan semua perintah-Nya. Mari sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan dari renungan kita dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Menjadi murid yang dikasihi Tuhan, hal awal yang perlu kita sadari adalah betapa besar kasih-Nya untuk setiap kita. Kemudian kita dapat berfokus pada panggilan pribadi kita, setia dan taat kepada Yesus, dan berani memberikan kesaksian yang berlandas pada kebenaran. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjalani hidup kita dengan prinsip-prinsip ini, kita akan semakin dekat dengan Yesus dan semakin mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Dengan demikian, kita akan menjadi murid yang dikasihi Yesus sama seperti Yohanes, dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk setia dan taat mengikutinya setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.